call is now being recorded. Paketnya tuh, Ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Pendidikan Inklusi ingin mempresentasikan tentang identifikasi ABK. Sudah terlihat teman-teman? Jelas. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Adila Distiani, Asriani, Bagas Wahyu Saputra, Muhammad Ilham Fikri, Reza Fikri Al-Fazri, Eko Dwi Permana, Siti Fatimah, Siti Habibatul Masruroh, dan yang terakhir Tabah Lasmiana Banurea. Kepada pemateri yang pertama, dipersilahkan kepada Adila Distiani. Ya, saya Adila Distiani akan mempresentasikan peta konsep dari kelompok 10. Dalam pendidikan inklusi, ada berbagai macam anak, diantaranya yaitu ABK, anak berkebutuhan khusus. ABK ini terbagi lagi menjadi identifikasi ABK, yaitu yang A, tunanetra, yang B, tunarungu, yang C, tunagrahita, yang D, tunadaksa, yang E, tunalaras, yang F, autisme, yang G, ADHD atau GPPH, gangguan perhatian dan hiperaktivitas, yang H, lambat belajar, yang I, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, yang J, anak yang mengalami gangguan komunikasi, dan yang terakhir yaitu gifted. Dari keseluruhan identifikasi ABK tersebut, kelompok kami akan membahas berbagai isu yang terjadi dan mendapat jawabannya dengan berbagai solusi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita Asriani. Kepada Asriani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Asriani akan menyampaikan mengenai teori ABK atau bisa disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusi, guru di sekolah reguler dibekali berbagai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Di antaranya mengetahui siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus serta karakteristiknya. Dengan pengetahuan tersebut, guru diharapkan mampu melakukan identifikasi peserta didik di sekolah maupun di masyarakat sekitar sekolah. Identifikasi anak berkebutuhan khusus diperlukan agar keberadaan mereka dapat diketahui sedini mungkin. Selanjutnya, program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat diberikan. Pelayanan dapat berupa penanganan medis, terapi, dan pelayanan pendidikan dengan tujuan mengembangkan potensi mereka. Itu saja dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kita Bagas Wahyu Saputra. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari Asriani tadi. Dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, guru diperlukan pengetahuan tentang berbagai jenis dan tingkat kelainan anak. Di antaranya adalah kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosi. Masing-masing memiliki ciri dan tanda-tanda khusus atau karakteristik yang dapat digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Pelaksanaan identifikasi anak dengan kebutuhan khusus terdapat pernyataan yang berisi gejala-gejala yang nampak pada anak untuk setiap jenis kelainan. Dengan mengamati anak yang mengalami gejala tersebut, guru dapat menentukan
anak yang membutuhkan pelayanan khusus. Ini sifatnya masih sederhana, sebatas melihat gejala yang nampak, sedangkan untuk mendiagnosis yang dan mendalam dibutuhkan tenaga profesional yang berwenang. Terima kasih. Baik, sini saya ingin menyampaikan tentang konsep anak berkebutuhan khusus ABK. Kustawan dan Hermawan mengatakan bahwa ABK berkebutuhan khusus merupakan orang yang mengalami kelainan atau menyimpang fisik atau mental yang mengganggu dan merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan aktivitas secara layak. Effendi menjelaskan berbagai kategori anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan seperti kebutaan menyeluruh atau sebagian. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengaran. Yang ketiga, tunagrahita, yaitu anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi dan tidak cakapan dalam komunikasi sosial. Yang keempat, tunadaksa, anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak seperti tulang, sendi, otot. Yang selanjutnya, tunalaras, anak yang mengalami kelainan emosi dan perilaku. Autisme adalah anak yang mengalami kelainan perkembangan sistem saraf pada seorang yang dialami sejak lahir ataupun saat masa balita dengan gejala menutupi diri sendiri secara total. Selanjutnya, ADHD atau GPPH, gangguan perhatian dan hiperaktivitas, adalah sebuah gangguan yang muncul pada anak dan dapat berlanjut hingga dewasa. Dengan gejala meliputi gangguan pemusatan perhatian dan kesulitan untuk fokus. Selanjutnya, lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Selanjutnya, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Selanjutnya, anak-anak yang mengalami gangguan komunikasi. Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau pengucapan, atau kelancaran berbicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa. Selanjutnya, gifted. Yang terakhir, gifted adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, inteligensi, atau kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di usia anak-anak seusianya, sehingga untuk mewujudkan potensi menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan khusus. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reza Fikri Al-Fajri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusi itu sendiri. Pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama anak reguler di sekolah reguler. Tujuan pendidikan inklusi adalah untuk menyertakan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler tanpa perbedaan. Kustawan dan Hermawan 2013 mengungkapkan bahwa pendidikan inklusi adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan pada seluruh peserta didik yang memiliki kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di reguler bersama-sama dengan usianya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Riko Dwi Permana. Kepada Riko dipersilahkan. Ya, yang selanjutnya ada identifikasi. Cahaya memaparkan bahwa identifikasi sebagai usaha seseorang, orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui anak mengalami kelainan atau penyimpangan. Dalam pertumbuhan atau perkembangan, dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, anak-anak normal, identifikasi dapat diketahui kondisi seorang anak, apakah pertumbuhan dan perkembangan mengalami penyimpangan atau tidak. Jika mengalami kelainan atau penyimpangan, dapat diketahui apakah anak tergolong tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, lambat belajar, autis, ADHD, anak kesulitan belajar spesifik, atau anak gangguan komunikasi dan gifted. Sasaran ini Adapun secara khusus, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus antara lain, yang pertama, anak yang sudah bersekolah di sekolah reguler, anak yang baru masuk di sekolah reguler, dan anak yang belum atau tidak bersekolah. Selanjutnya, identifikasi seorang anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus atau bukan dapat dilakukan oleh guru kelas, orang tua, dan tenaga profesional. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Fatimah. Kepada Siti Fatimah dipersilakan. Baik, terima kasih. Akan menyampaikan tentang isu-isu yang terjadi pada ABK. Isu-isu mengenai kasus difabel atau para penyandang cacat telah menjadi perhatian dunia. Banyak kasus menunjukkan kurang penerimaan terhadap anak cacat. Diskusi sekarang sedang memikirkan cara penanganan kasus pada anak cacat. Salah satu bentuk penanganannya yaitu memberikan edukasi pada keluarga, terutama orang tua yang mempunyai anak cacat. Hal ini sangat penting agar keluarga mau menerima keadaan apa adanya, serta memikirkan edukasi untuk masa depan anaknya. Kasus-kasus kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 2011 sampai 2014 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan. 2012 ada 3.512 kasus. 2013 ada 4.311 kasus. 2014 ada 5.066 kasus. Berdasarkan tempat terjadinya kekerasan, data KPAI menunjukkan kekerasan terhadap anak terjadi di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan selanjutnya. Sampai hari ini, masih sering ditemukan anak-anak cacat yang dikurung di dalam rumah dan tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hingga tahun 2011, jumlah anak dengan berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 18.000 anak. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan hak sesuai dengan kapasitasnya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran orang tua dalam hal penerimaan anak dengan kebutuhan khusus masih rendah. Hal ini menurut Log 2012 disebabkan ada banyak sikap negatif terhadap orang yang cacat dan juga kepada keluarga mereka. Sulit bagi keluarga mereka karena harus mengurus difabel yang telah dewasa dan difabel yang masih anak
serta kadang keluarga mereka menjadi tidak diterima di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia, karena mereka mempunyai anak yang difabel. Banyak hal yang harus diurus dan diperhatikan dalam merawat difabel. Oleh karena itu, sering ditemukan kasus difabel tidak diurus oleh keluarga mereka dan tidak juga mendapatkan bantuan dari orang lain karena adanya pandangan umum yang negatif. Bagi beberapa difabel yang dewasa, mereka tidak bisa memberikan bantuan kepada anak-anak mereka. Keluarga mereka tidak bisa membayar biaya rumah sakit karena mereka tidak mempunyai uang yang cukup. Karena sebelumnya belum ada banyak bantuan untuk mensosialisasikan difabel di Indonesia. Sampai sekarang pun tidak banyak yang peduli pada mereka. Yang dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita, Siti Habibatul Masrurah. Kepada Siti Habibatul Masrurah dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah solusi. Amayana dan Tomasini tahun 2014 dalam membangun kesadaran dan penerimaan terhadap anak dengan disabilitas atau kasus pada anak-anak autis menjelaskan faktor pengetahuan orang tua berperan penting dalam hal ini. Orang tua yang mempunyai pengetahuan baik akan lebih mudah diberikan edukasi dan akhirnya dapat menerima kondisi anaknya. Bagi orang tua yang memiliki kondisi sosial yang kurang baik, terutama dengan pendidikan yang kurang, mungkin agak sulit untuk dibangun kesadarannya. Hal tersebut akan menentukan bagaimana kemampuan orang tua dalam hal menerima informasi dan memahami anaknya yang memiliki kondisi berkebutuhan khusus. Selain itu, sebagai guru maupun calon guru tentunya harus memahami apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran dan harus bisa mengarahkan peserta didiknya agar fokus terhadap apa yang disampaikan. Jadi kehadiran sekolah inklusi di sini merupakan solusi untuk menghapus batas yang selama ini muncul di tengah masyarakat. Tidak hanya bagi anak normal dan anak berkebutuhan khusus, tetapi juga untuk kalangan yang tidak mampu, serta perbedaan lainnya. Hal ini merupakan solusi untuk kehidupan yang lebih toleran, damai, dan demokrasi. Setiap anak harus diberikan ruang dan hak untuk berkembang sesuai dengan kapasitas dan bakat yang dibawanya. Sekian dari saya, moderator. Baik, materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Tabah Lasmiana Banurea. Kepada Tabah dipersilakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya pesan moral. Pesan moral yaitu jangan jadikan anak sebagai proyek dan jangan pula membebani mereka dengan keinginan kita. Cintailah mereka apa adanya dan milikilah waktu untuk mereka. Kepedulian yang diberikan oleh keluarga merupakan cinta kasih yang luar biasa. Sekian, moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 10 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.